Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kembali kita diberi kesempatan untuk mengambil kebaikan-kebaikan, pahala-pahala lewat thalabul ilmi. Mudah-mudahan selama 1 jam ke depan ini menjadikan bagian ketaatan kita, bagian ibadah kita yang Allah ridhoi. Ya, dengan catatan jangan nanti konsentrasi ya Bu, jangan sampai dibatalkan gara-gara teman duduk ngobrol. Jangan sampai keutamaan thalabul ilmi dibatalkan hanya sekedar karena gangguan setan gepeng. Tahu setan gepeng Bu? Ya, HP ya. Jangan juga dibatalkan karena jenengan domblong nonton si ngomong. Bisa jadi ya Bu. Ya iya, domblong orang melebu Allah sing disampaikan. Ini jangan ya. Konsentrasi niat kita untuk mengambil ilmu-ilmu Allah, sunnah-sunnah Rasulullah untuk kemudian kita aplikasikan di kehidupan harian kita. Sekarang saya mau menyapa ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Ya, kemarin saya dapat oleh-oleh dari daurah di Bogor. Ada yang ikut? Ikut, iya. Oleh-olehnya sapaan yang memberikan semangat kepada kita semua. Apa itu? Ketika kita ditanya apa kabar ibu-ibu semua, jawabannya alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat ya, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Ayo Bu, sekarang dicoba ya. Ya, saya ulang lagi. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Sudah bisa? Coba? Ya, sekarang saya coba ya. Saya sudah tidak lagi kemudian memberi contoh ya. Nanti sing salah tak setrap. Ya. Ya. 1, 2, 3. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Ibu tahu arti yel-yel tadi? Ini bagus loh ya. Pertama, ketika kita ditanya apa kabar ibu-ibu, jawaban kita yang pertama kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Alhamdulillah, segala
puji bagi Allah. Kemudian yang kedua, ya kita mengatakan selalu bahagia. Kira-kira kalau selalu bahagia berarti apa? Itu bukti rasa syukur kita. Ya, dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Maka ketika kita bersyukur, pasti outputnya, ya, keluarnya itu adalah kebahagiaan. Tidak ada orang bersyukur kok sedih. Tidak ada orang bersyukur kok mengeluh. Ya. Nah, tadi kalau sudah bahagia, kira-kira semangat pembobotan. Semangat. Hidup tidak boleh melokrok. Ya. Hidup sekali harus semangat. Jangan hidup dibuat malas-malasan, Ibu. Karena ketika hidup dibuat malas-malasan, kita tidak akan mendapatkan bagian keberuntungan. Bukankah kata Allah, innal insana lafi khusrin, kata Allah, ya kan? Di surat apa itu? Al-Asr. Wal asri. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi, kecuali tadi yang semangat hidupnya untuk menghasilkan karya-karya solih. Nah, ini diantaranya. Ya, semangat ibu-ibu itu luar biasa. Yakin saya yang duduk ini, yang sudah sampai di tempat ini, di rumah sudah selesai semua, ya kan? Nyapu wes, isa-isa wes, umbah-umbah wes, ya. Masak buat suaminya sarapan sudah tersiapkan, ya kan? Iya, ya, orang urusan itu, orang urusan laundry, sing penting kan bis beres, kan begitu. Nah, itu semangat, Bu. Jadi jangan, ya, gara-gara masalah mungkin, ya, selalu menyapa keluarga kita, ini kemudian kita tidak semangat. Tidak, hidup harus semangat. Nah, ketika semangat, terus akan lahir apa, Bu? Sehat. Ya, kenapa? Karena sehat, sakit itu sejatinya ada sumbernya. Apa itu sumbernya? Hati. Ya, hati, betul. Ya. Kalau hati kita itu ada bahagia, semangat, pasti badan kita jadi sehat. Coba orang yang tidak semangat, melongkro, malas-malasan, lumprak, nek orang lumprak. Kira-kira pripun? Nah, badannya sakit. Ya, badannya sakit. Ya, sakit semua. Ya, linu semua. Ya kan? Ya, terus gampang pusing. Karena tadi nggak sehat hidupnya. Makanya tadi, ya, setelah semangat ada kesehatan. Nah, setelah sehat, tentu saja bisa memberikan kepada yang lain. Nah, bermanfaat, karena ini puncak hidup kita. Sebab Rasulullah yang menyampaikan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang senantiasa memberi manfaat kepada yang lain. Jadi kita balapan untuk memberi manfaat. Nah, hari ini mungkin jenengan sudah banyak memberi manfaat, di antaranya tadi, ya, dengan persiapan agar bisa ngaji. Ini memberi manfaat kepada yang ditinggal, ya kan? Ya, suami kita jadi makan, sudah beres, rumah juga bersih, enak. Kan ini memberi manfaat ke semuanya. Dan memberi manfaat tidak harus sulit, Bu. Ketika kita memberi kebahagiaan kepada saudara kita saat kita berjumpa, dengan salaman, dengan tersenyum, ini memberi manfaat. Karena apa? Ini akan menularkan aura positif kepada siapa? Kepada teman yang kita jumpai. Coba kalau kita bertemu teman, kemudian kita bersemut, apa kata teman kita? Iya toh, esok disebut kayak kono. Kan bukan energi positif yang ada, ya. Tidak, kalau kita langsung salaman, semangat, senyum, ayo semangat, itu energi positif. Maka hari-hari itu
harus ya kita warnai dengan tadi ya, bahagia, kemudian semangat, sehat, dan banyak memberi manfaat ya. Jadi itu ya, yel-yel kita ada maknanya ya Bu. Jadi nanti kalau jenengan ketemu saya, kemudian saya tanya, "Loh kok gue gitu?" Iya, ya iyalah ya. Supaya apa? Ini membangkitkan ya, membangkitkan aura positif ya. Ketemu saya, kemudian saya tanya, "Apa kabar Bu?" "Alhamdulillah." Ya, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Wah, tak rangkul jenengan. Karena ini luar biasa, ya luar biasa. Jadi jangan ya, sebagai seorang muslimah harus punya semangat. Kita berupaya untuk pada saat kita sudah dipanggil Allah, ada hasil yang bisa membawa kebaikan untuk selamanya yang tidak berujung pada kita. Di antaranya adalah tadi ya, hasil-hasil dari semangat, hasil-hasil dari kebahagiaan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu-ibu, itu intermezzo ya Bu ya, insya Allah ya, yel-yel ini ya bisa membangkitkan ya semangat kita untuk tetap eksis ya, menjalani hidup-hidup kita sampai Allah menjemput kita ya. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjut ke kajian kita. Hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah fitrah ya, di halaman 45. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah para nabi ya. Jadi sunnah fitrah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para nabi. Berarti tidak hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, para nabi sebelumnya juga melakukan ini ya. Semoga sholawat dan salam Allah limpahkan atas mereka. Dan di antara sunnah-sunnah fitrah itu ada di dalam din ya. Dari Abu Hurairah dalilnya ya, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 ya. Yang pertama al khitanu, khitan. Yang kedua wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqassus syaribi, mencukur kumis. Yang keempat wataklimul afwadi, memotong kuku. Dan yang kelima wanakul abati, ya mencabut bulu ketiak ya. Jadi inilah hal-hal yang senantiasa dilakukan oleh para nabi, dan ini menjadi warisan untuk kita ya. Ketika kita melakukan ya, apa yang tadi disampaikan di dalam hadis ini, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala ya. Meskipun tadi ini sekedar pekerjaan sepele ya Bu ya, jenenge motong kuku kan sepele banget ya. Tapi tadi kalau didasari dengan ilmu, kalau ini adalah bagian dari sunnah para nabi, maka kita akan memperoleh 2 manfaat. Tidak hanya dari sisi kehidupan dunia, tapi juga mendapat pahala kebaikan yang bisa nanti kita rasakan sampai bertemu dengan Allah. Nah, bedanya itu ya, ketika jenengan belum tahu kalau ini adalah bagian sunnah fitrah, saat gunting kuku ya wis gunting kuku wae. Ya, manfaatnya apa? Ya ben ora risi, ya kan Bu? Ya, biar nggak ada banyak kotoran di sela-sela kuku kita. Begitu saja, cuma sekedar dapat ya kemanfaatan dunia,
kemanfaatan dunia. Tapi begitu tahu ilmunya, niatkan. Ketika menggunting kuku di dalam hati kita niat, ini ittiba Rasul, ya, mengikuti sunnah Rasul. Sehingga apa? Pahalanya nyampe. Maka kata Allah benar, ya, di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, semua kegiatannya itu bernilai ibadah. Sedang gunting kuku loh, ibadah benar. Ya. Ketika apa tahu ilmunya diniatkan ittiba Rasul. Karena yang namanya ibadah itu harus dengan niat. Makanya bedanya orang, ya, menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu itu jauh, Bu. Ibarat orang yang melihat dengan orang yang buta. Maka berbahagia kalau hari ini jenengan tergerak, dan saya yakin ini yang di hadapan saya ini, ya, semuanya adalah pemburu taklim. Bukan pemburu hantu loh ya, Bu. Pemburu taklim. Ya, karena apa? Saking senangnya dengan ilmu, saking hausnya dengan ilmu. Kita harus sadar diri, Bu. Tanpa taklim seperti ini tidak ada ilmu yang masuk. Karena awake dhewe kon maca buku sak kandel iki, ngerti bukune wis sumpek awake dhewe mumet. Iya kan? Ya coba bayangkan, ini nanti berapa tahun selesai? Ora usah dipikir, jalani terus. Nanti pada akhirnya juga selesai. Wong yang sudah selesai ya sudah banyak kok taklim. Berarti kita juga nanti selesai. Makanya kalau kita sadar diri bahwasanya ketika di rumah meskipun punya buku ini, yakin saya ini rumah dimocok. Tuh yang punya, ya, apa dibocok? Ya dibocoknya kok nek ketemu karo ustadzah, bisa ustadzah Evi, bisa ustadzah Mila, ya kan? Pakainya ini semua karena kita sepakat supaya apa? Ya jamaahnya nggak bingung iki piye toh, iki ngene. Nek melu ustadzah mendengarkan ustadzah Evi mungkin beda, lah ustadzah Mila lagi beda, ustadzah Yeni beda lagi. Nah, kan bingung jadinya. Maka kita sepakat pakai buku itu. Jadi bukan berarti orang sepakat bahwa kita itu ya tetap berupaya untuk mensinkronkan. Jadi seperti itu, Bu. Nah, kita masuk ke tadi, ya, ada 5, ya. Yang pertama khitan. Nah, ini khitan kita sudah, ya, tahu. Apa itu khitan? Sunat. Ya. Khitan itu berasal dari kata khotana. Khotana itu berarti memotong. Berarti ketika khitan ada yang dipotong, Bu. Dan secara hukum khitan laki-laki dan khitan perempuan berbeda. Kalau khitan laki-laki hukumnya wajib, sementara khitan perempuan hukumnya sunnah. Ada yang kemuliaan, ya. Jadi yang laki-laki wajib, yang perempuan sunnah. Jadi wong wedok ya dikhitan loh. Kalau laki-laki kita tahu semua ya, karena ini wajib dan sudah menjadi, ya, kewajiban orang tua ketika punya anak laki-laki untuk kemudian menghitan anaknya. Apa yang dipotong kira-kira, Bu, untuk khitan laki-laki? Apa yang dipotong? Ayo, apa yang dipotong? Pucuknya. Pucuk apa? Bukan pucuknya, Bu, ya. Kulit yang menutupi ujung penisnya. Nah, karena kemaluan laki-laki itu namanya penis, ya. Di penis ini ada kulit di situ, ya. Makanya kalau
Ya, anak-anak belum hitam itu kan gelambir tahu ya, kulitnya itu. Nah, ketika ditarik begini kan lolor toh. Ya kan? Ya, memanjang. Ya, memanjang. Loh, jenengan mikirnya jangan teman-teman, Bu. Ini lagi belajar loh ya. Saya memang ngomong apa adanya, memanjang ketika ditarik. Kalau tidak percaya jenengan praktekkan punya cucu. Ya, punya cucu. Ya, ojo ngeres loh, Bu. Saya ngomongnya punya cucu, ya kan? Punya cucu, coba ditarik. Memanjang. Nah, itu yang dipotong. Kulit yang menutupi ujung penis. Kenapa harus dipotong dan kenapa sampai dihukumi wajib? Karena kalau kulit ini tidak dipotong, maka pada saat si anak ini pipis, ya, kemudian dia istinjanya tidak sempurna, ya kan? Masih ada sisa air kencing yang tertinggal. Kira-kira kalau anak ini sudah balik, kemudian tadi orang tuanya tidak ya menghitan, bagaimana ibadahnya? Ya nggak sah. Kenapa? Karena sholat ibadah tertinggi di dalam Islam yang menjadi standar baik buruknya ibadah yang lain. Ini harus dalam kondisi suci dari hadas dan najis. Ya kan, Bu? Syaratnya kan begitu sholat. Ya. Jadi nggak bisa. Makanya tadi Islam mengajarkan potong. Makanya kalau kita ikut pada saat ya cucu kita hitam dan melihat itu tadi itunya ditarik, kulitnya kemudian dipotong. Jadi tidak sampai ujung penis loh, Bu. Kalau ujung penisnya yang kena, waduh, gak karu-karuan. Karena apa? Di ujung penis ini ya berkumpul saraf ribuan. Karena ini adalah saraf untuk rangsangan. Ya, ujung penis itu. Nah, kemudian tadi setelah digunting berarti kan ini ada yang dibuang. Ya, ada yang dibuang. Kemudian yang sisa itu ditekuk. Ya, nah ini bisa dimodel, Bu. Ya, tekukannya itu tinggal modelnya minta minta yang ya minimalis. Ya, atau minta sing rodo ya. Iya ya. Rodo agak melungker-melungker itu bisa. Kita minta sama dokternya boleh, ya boleh. Tapi umumnya ya sudah cuma di terus dijahit, ya. Karena pada akhirnya ini kan menjadikan kulit. Oleh karena itu, ketika sudah dihitan, maka ujung penisnya kelihatan, ya kan, Bu? Keluar, nggak ada yang menutupi. Sehingga apa? Saat ya cucu kita, anak laki-laki kita ini pipis, kemudian istinjanya bersih, tuntas. Karena apa? Di ujung penis ini juga ya tempat keluarnya kencing. Nah, itu untuk laki-laki. Maka kenapa hitan laki-laki itu hukumnya wajib. Nah, kita sebagai orang tua harus paham, Bu. Ya, apalagi ya di tempat kita di Solo ini menghitankan anak laki-laki itu nunggu nek liburan sekolah kelas 6, Bu. Dulu kan begitu saya tahunya. Kaget saya karena saya kan orang Jawa Barat. Di Jawa Barat itu masih 3 tahun, 4 tahun udah dihitan. Pas di sini anak saya mau saya hitan, lu cilik anak dihitan. Baik, nek kelas 5 atau kelas 6. Nah itu, hati-hati. Itu jangan ditunggu seperti itu. Karena apalagi di zaman sekarang, Bu. Ya, baliknya itu tambah cepat. Ya, anak-anak sekarang itu bisa jadi kelas 4, kelas 5. Yang laki-laki ini sudah mimpi basah, Bu. Kok bisa ya kayak gitu?
itu baliknya lebih cepat. Karena apa? Karena pengaruh teknologi, pengaruh makanan ini bisa mempercepat ya matangnya anak. Ya. Oleh karena itu tidak usah nunggu sampai mau masuk SMP. Nek mau masuk SMP terus kemudian sudah lewat baliknya, kita sebagai orang tua ikut kena dosanya loh Bu. Karena apa? Tadi anak kita ya sholat ya, bisa jadi Ramadan puasa ya, sementara tadi ya, di dalam tubuhnya selalu bawa najis ya, ini jangan sampai ya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu anak-anak masih 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin kalaupun misalnya orang Tegel, ya orang Jawa ngomong orang Tegel, kecil ya, padahal semakin kecil itu semakin cepat sehatnya, sembuhnya. Cucu saya 2 bulan Bu, usia 2 bulan sudah dihitan. Dan tadi ternyata lebih enak ngopeni timbangannya di emben bapak ya kan bapak ya. Anak saya kan laki-laki semua ya. Dan anaknya dia sekarang ya 2 bulan udah dihitan. Sekarang udah enak kok ya, modern ya, sudah kita tidak harus gonta-ganti sampai kadang-kadang ngepeti kita melu ikut nggak tidur ya kan ya, nanti takut anaknya pola piye-piye wedi kok nah gendelan iya kan begitu. Kalau sekarang sudah enggak. Karena apa? Usia tadi 2 tahun saja ini sudah pakai celana yang namanya khusus celana hitam. Jadi koyo ini batok itu. Nah itu tadi udah. Nanti Bu 3 hari lagi ke sini ya Bu, diganti perbannya sudah serahkan dokter. Jadi itu yang murah, ralangan. Ora usah dadak dibawa di supit perambanan. Kalau dulu kan bogem ya, bogem yang terkenal kan di sana. Jadi seperti itu. Dan tadi ya, kalau dari kecil sudah dihitan, ini kita juga sebagai orang tua ya ayem ya. Kenapa? Karena ini bagian dari kewajiban kita yang pertama ya, menghitankan anak kita. Lah terus itu kan untuk hitan laki-laki. Bagaimana dengan hitan perempuan? Tadi di awal hitan itu khotana, berarti memotong. Apa yang dipotong? Dan hitan perempuan. Ada yang di sini perawat? Kira-kira apa yang dipotong? Ya betul kemaluan. Tapi kemaluan itu bagian mananya? Apa? Di atas vagina. Di atas vagina ada apa Mbak? Ya. Nah ini ya Bu ya. Sering kali ya mungkin ya kita ya bingung apa jenis yang dipotong. Sebab namanya khotana kan dipotong. Ada yang dipotong. Kalau tadi jelas ya, yang dipotong adalah kulit yang menutupi ujung penis. Nah kalau perempuan gimana? Nah kalau perempuan yang dipotong adalah selaput yang menutupi ujung klitoris. Apa itu klitoris? Ayo, apa itu klitoris? Vagina kita, maaf ini ya Bu, ya karena memang ini pelajaran, jadi harus saya sampaikan ya. Vagina kita itu kan di dalam ya, kemudian tadi terbuka, berlipat-lipat. Di situ ada labia mayor, ada labia minor ya. Apa itu labia? Bibir Bu, bibir luar, bibir dalam, kan begitu ya. Nah kemudian ada satu bagian yang namanya klitoris. Apa itu klitoris? Klitoris itu yang muncul segitiga itu loh Bu. Yang ketika di twil ada rasanya. Itu namanya klitoris ya. Nah kemudian di atas klitoris itu ada selaput ya.
Kalau saya mengatakan selaput, bayangan jenengan seperti apa, Bu? Selaput, ya kulit ari boleh, ya tipis, sesuatu yang tipis dan transparan, ya kan? Makanya seringkali tidak kita ngerti, kita tidak lihat, tapi sejatinya di situ ada, ya ada. Nah, kemudian yang dipotong itu bukan klitorisnya, tapi selaput yang menutupi klitoris. Ya, kalau tadi yang dipotong adalah kulit yang menutupi ujung penis, ini ada yang dibuang, Bu, karena kan ditarik terus dipotong, ya kan? Terus ya potongannya kan dibuang, terus yang masih sisa dilipat kemudian dijahit, ya kan? Itu untuk laki-laki. Tapi kalau ini tidak ada yang dibuang, Bu, cuma dipotong sehingga apa? Ya, klitorisnya muncul. Nah, nih saya praktekkan. Saya sudah bawa pirantinya, ben jenengan ngerti. Apa Cek? Buat praktek. Ojo, Bu. Jangan buat praktek. Nih, ini klitoris. Ini ujung klitoris ya, Bu ya. Ini selaputnya. Ya, selaputnya. Saya coba ya, ini begini, kan begini, menutupi kan berarti begini. Ya. Nah, ketika dipotong di sininya, ini kan terus muncul, ya kan? Begini. Jadi ujung klitorisnya muncul, ininya membuka, ya. Selaputnya membuka, jadi tidak ada yang dibuang. Hanya dipotong saja supaya membuka begini, ini muncul. Apa ini fungsinya? Kata Rasulullah di sini disampaikan, apabila seorang wanita itu dikhitan, maka wajahnya akan berseri-seri. Ya, dengerin dulu. Ini Rasulullah loh. Wajahnya akan berseri-seri dan bisa memberi kebahagiaan kepada suaminya. Kenapa kok begitu? Karena tadi klitorisnya muncul sehingga ketika disentuh oleh ujung penis suaminya, ini langsung naik. Apa sih naik? Tegangannya, Bu. Orang antena. Tegangannya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ini saling menikmati. Makanya kata Rasulullah, wanita yang dikhitan itu akan menjadikan mukanya berseri dan menyenangkan suaminya. Sebab apa? Libido dia tersampaikan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita juga punya keinginan itu kan, Bu. Bukan hanya laki-laki. Ya, wanita juga punya. Makanya kenapa Allah pasangkan laki-laki dengan wanita. Ya. Karena supaya tadi dengan ini kemudian klimaks, wanitanya klimaks, suaminya juga klimaks, ini akan terjadi pembuahan yang sempurna. Itu loh, Islam luar biasa loh. Jangan mikir orang loh sampai gini. Babar belas orang mikir. Kok sudah lupa pripun? Ya, jadi nggak mikir. Ternyata ini luar biasa. Ya, hanya saja ini jarang dilakukan, Ibu. Yang sering dilakukan di rumah sakit ketika jenengan dulu waktu melahirkan, atau sekarang ketika anak kita melahirkan, menantu kita melahirkan, mau ngambil bayinya yang perempuan dari rumah sakit, mengatakan, Bu, boten sisan ditetesi toh, Bu.
Nggih napa mboten? Iya, nah atau di khitan gitu kan, disunat itu kan bahasanya. Oh nggih, sisan mangke nambah Ibu, misalnya 100.000 atau 200.000, oh nggih mboten napa-napa. Terus bayinya ya dibuka ya kelaminnya, terus dibersih-bersihkan. Enggak ada yang dipotong. Karena apa? Selaput ini belum terbentuk. Coba lihat, bayi baru lahir, itu klitoris gede banget muncul. Anak belum ada selaputnya. Ya. Atau kalau jenengan datangnya ke dukun bayi, si dukun bayi bikin contongan kayak gini dari daun, Bu. Ya, terus ditaruh di atas, terus ini gunting iki contongannya. Lucu Atau ya si dukun bayinya ini bawa kunyit. Ya, sing wis dilinci kayak terus esek. Dikei kunyit wis Mbak, wis tak sunat. Kayak ngono jenengan ya gelem bayar. Dia pusing. Ya, ojo meneh dukun, rumah sakit yang ngapusi. Ya, padahal itu medis loh. Ya, kenapa? Karena selaput ini baru terbentuk ketika anak usia 1 tahun. Iya, dan paling baik ketika menghitankan anak perempuan ketika usia di atas 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena selaputnya sudah permanen, sehingga ketika digunting ini tidak akan mengakibatkan terbentuk selaput baru karena sudah permanen. Wah, telak kabeh. Pripun Bu, jenengan wajahnya berseri napa mboten? Sunat sekarang deh. Ya, tidak boleh ya Bu ya. Ya, sunat ini, khitan ini untuk wanita ya, hanya diperintahkan ketika belum balik. Kalau sudah balik kita dilarang. Kenapa? Karena masing-masing kita meskipun sesama perempuan itu tidak boleh haram saling melihat aurat. Nggak boleh ya. Makanya Ibu nanti barangkali ya al-barokah piknik daurah. Ya. Kemudian ibu-ibu ini piknik. Ya. Semangat betul Bu. Nih ya mampire oke. Ya, wes hari-hari pindiro wae mergane opo? Pipis. Angger madhep mudhun kae. Ayo pipis kabeh. Ya itu. Nah, ketika pipis dalam kondisi rombongan seperti itu, enggak boleh masuk loro-loro, Bu. Ora usah kesuwen, siji-siji. Loro peteng kok ukur-ukuran. Ya, jangan Bu, nggak boleh ya, nggak boleh. Tetap kita harus sabar, satu-satu ya. Yang sudah masuk dulu mengingat ya temannya yang di depan ya, yang belum masuk lagi ngantri, jadi jangan lama-lama. Tapi tidak boleh kemudian dua-dua, apalagi sampai tiga-tiga. Ya. Yakin saya, ya meskipun ukuran pada akhirnya ya auratnya terlihat, ya kan? Ya, makanya jangan dilakukan karena saling melihat aurat secara syariat hukumnya haram. Nah, itulah ya khitan perempuan. Nah, ini gimana sekarang? Aku punya cucu perempuan, pengen tak khitan kayak di ya. PKU bisa? Oh, bisa. Alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Ya, masalahnya begini Bu. Untuk khitan perempuan itu secara hukum WHO ini dilarang. Padahal kenapa Islam sampai mengajarkan khitan perempuan seperti ini? Karena tadi ya ada manfaatannya ya. Yang keduanya, ketika wanita itu qadarullah ya, Allah ciptakan dengan klitoris besar,
kemudian selaputnya tebal, ini akan mengganggu kehidupannya kalau tidak dilihat. Kenapa? Ya karena tadi ketika untuk bergerak ini nempel, tak terus nempel terus di ujung klitoris ini, ya ini selaputnya, padahal ini tebal, membuat gesekan, maka terus langsung muncul lagi, apanya yang muncul? Birahinya, rangsangannya, sehingga apa? Dia gampang banget terangsang. Ini kan yang menyulitkan ya, dipersepsi. Nah, itu makanya kenapa kok Islam sampai menganjurkan khitan perempuan. Nah, di barat sana WHO melarang. Ya, dianggapnya khitan wanita yang disyariatkan di dalam Islam ini adalah pelanggaran. Karena apa? Dia bayangkan ya, bagaimana orang Afrika ketika menghitankan para perempuannya. Karena orang Afrika khitan di sana untuk perempuan itu dipotong langsung klitorisnya, Bu. Kayak dikebiri jadinya. Ya. Kalau tidak begitu, ya, nyiksa. Kalau tidak begitu, ini labiannya, tadi kan ada bibir dalam, bibir luar, dijadikan satu, dijahit. Terus disisakan sedikit saja lubangnya untuk apa? Masuknya ya penis seperti itu. Jadi memang ya penyiksaan itu ya. Nah itu ya orang-orang WHO, orang-orang ya Yahudi itu kelibatannya ke sana. Karena apa? Yahudi tahu sejatinya Islam tidak seperti itu, tapi untuk kemudian merusak wanita-wanita Muslim supaya apa? Ya tadi libidonya muncul terus, rangsangannya muncul terus, sehingga dilarang oleh WHO untuk diadakan khitan perempuan. Makanya kenapa banyak rumah sakit yang tidak melakukan itu, takut ketika nanti tahu ini bisa jadi mengancam ya izin rumah sakit ya, karena secara WHO tidak boleh ya. Jadi itu ya, itu khitan ya Bu ya. Ada yang ditanyakan tentang khitan? Ya. Ibu nanti potong kuku belum, baru kita. Ya. Iya. Potong kuku itu nomor 4. Yang pertama khitan. Yang kedua, nanti sebentar, sabar. Ya. Insya Allah hari ini kita selesaikan ya. Yang kedua adalah wal istihdadu. Apa itu istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Ibu mencukur bulu kemaluan. Ketika itu kita lakukan berkala, ini dapat kebaikan 2. Pertama, menjaga kesehatan kemaluan kita. Yang kedua, mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak kita lakukan berkala, ini kan tambah hari tambah lebat ya Bu. Ya, karena tambah panjang. Ya, ketika tadi ini tambah lebat, ada kemungkinan banyak bakteri yang tertinggal ketika tidak dibersihkan. Ora tak cukuri, tak keramasi, jenengan keramasi bagian itu bahaya. Ya, karena apa? Bisa masuk ke vagina. Ya, masuk ke vagina. Makanya ketika jenengan, maaf ya, ketika jenengan cebok, ketika jenengan mungkin ya mandi, jangan sampai bagian itu disabun loh Bu. Karena maaf, kemaluan kita itu terbuka. Sementara sabun kita tahu apa isinya, kimia semua. Ya, dibersihkan saja, dibersihkannya. Kalau memang ada pembersih khusus kan ya itu boleh. Tapi kalau sabun selalu disabuni, jangan Bu. Ya, kasihan dia. Ya, tidak pas-pasnya. Takutnya nanti bermasalah. Ya, kan kita nggak tahu kandungan sabun itu ada apanya. Ya, karena semua sabun sekarang bahan kimia. Ya, kalau yang paling bagus, jenengan dibersihkan pakai daun sirih. Ya,
ada air hangat panas itu kita kasih daun sirih, tapi daun sirihnya dicuci dulu ya Bu. Daun sirih kemudian dibiarkan sampai ya agak hangat ya, agak hangat loh Bu. Jadi cenderungnya tidak panas ya, tidak panas. Baru kemudian untuk cepo ya. Atau tadi ya dengan larutan-larutan yang memang dikhususkan untuk bagian kewanitaan kita ya. Makanya di sini ya dikatakan tadi istighdad aja ya, digunting saja, karena ketika kita mandi kan itu juga terbersihkan. Saat apa? Saat ya rambut kemaluan kita ya terbersihkan ya. Nggak ada rambut kemaluan kan kita enak ya, enak lo koyo caci lo ya, orang apa tapi tadi ini bagian dari ya kebaikan syariat, juga bagian dari kesehatan. Kenapa kok ya saya sampai ngomong seperti ini? Karena dulu pengalaman saya ketika di laboratorium ya, pada saat saya memeriksa urin ya, pada saat saya memeriksa sperma, ini kadang-kadang ada makhluk yang katut ya. Pada saat meriksa kan di bawah mikroskop tuh ya, pembesarannya 1000 kali ya kan Bu. Tiba-tiba lagi meriksa yang lainnya ya, kondisi urin, kan urin ada isinya Bu. Pipis kita tuh ada isinya macam-macam ya, ada bakteri, ada CA oksalat, ada fosfor ya, kandungannya begitu ya. Nah itu tadi tiba-tiba ada yang jalan di situ. Ya sini bingung loh, ini apa? Ya, nah ternyata kan terus ditanyakan kan ya, saya terus tanya, kok ini ada yang ya di urinnya kok ada yang bergerak. Nah, terus yang lainnya lihat, lihat. Nah, terus apa ya kui? Dia katakan itu tumokator. Ya, jadi kutu Bu, kutu celana katanya. Ya, ternyata kutu tidak hanya di rambut kepala, ada di rambut kemaluan juga ada kutunya. Kita tidak bisa lihat Mbak, tidak bisa lihat. Tidak seperti kutu kepala bisa dingenekke terus diplekas terus dingenekke. Gua aja loh zaman dulu kan ya, petan ya, dingenekke terus jarene apa obat penyakit kuning. Ya Allah alam, mudah-mudahan ya obat ya. Tapi kan yang sejati seperti itu masih kelihatan. Kalau itu mau katok nggak kelihatan Bu. Bisa jadi ketika kita gatel-gatel juga di daerah itu karena kebersihan ya, kemaluan kita yang kurang. Nah, jadi ini diikuti ya Bu ya. Karena apa? Ketika diikuti ada kebaikan. Dan Rasulullah mengajarkan durasinya itu setiap 40 hari sekali. Ya, hadisnya begitu ya, membersihkan bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan itu 40 hari sekali. Kalau mereka yang masih usia subur itu setelah haid ya Bu ya, kita mandi janabah ya, sebelum mandi janabah itu bersihkan dulu semuanya ya, baru kemudian mandi janabah, sehingga pada saat kita siap ready for use buat suami kita ya, suami kita biuh ya, bojoku ora ayu rupane tok tapi ayu kabeh. Nah itu ya. Ini juga servis buat suami kita. Itulah jadi ya bulu kemaluan ya. Ibu-ibu boleh caranya dengan dikerok boleh. Kalau enggak pengen nanti ini kalau dikerok kayak mana, kalau tumbuh lagi gatel katanya. Gatel itu ketika belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa nggak masalah. Ya kalau itu nggak mau ibu boleh lainnya digunting ya, digunting. Ini orang sana go model, terus pokoknya digunting terus. Harus golek model sih ya. Nah kemudian yang ketiga adalah waqasus syaribi, mencukur kumis. Ini
tentu saja untuk bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu, karena fitrahnya ibu-ibu itu tidak berkumis, maka tidak usah ya. Kalau ada, kan ada juga ya wanita, tapi ya di bawah hidungnya ini, di atas mulutnya ini ada bulu-bulu tebal di sini. Nah ini gimana? Ya, ini boleh dihilangkan Bu, boleh dihilangkan. Ya kenapa? Karena fitrahnya wanita itu tidak ada kumisnya. Tapi kalau bulu alis nggak boleh dihilangkan, ya. Jangankan dihilangkan, dirapikan, dikerik itu haram hukumnya. Ya, udah biar aja. Tapi tadi kalau bulu kumis ini ya boleh dihilangkan dan itu tidak ya haram. Silakan karena ini keluar dari kebiasaan. Ya, fitrahnya wanita itu tidak memiliki kumis. Tapi ada yang malah justru bangga, ya. Jadi ciri, ya jadi ciri. Ya monggo sudah ya. Nah, jadi mencukur kumis ini adalah untuk bapak-bapak. Kemudian wataklimul adfari, memotong kuku. Nah ini tadi ya, memotong kuku ini juga bagian dari sunnah para nabi. Ya. Kemudian memotong kuku tidak harus nunggu hari Jumat. Ya, karena hari Jumat itu sunnahnya kita bersih-bersih, mandi janabah. Tidak potong kuku. Jadi potong kuku hari apa aja boleh. Ya kalau sekalian hari Jumat monggo, tapi jangan ditetapkan hari Jumat sunnah potong kuku, nggak ada. Ya, yang ada adalah bersih diri. Ya, bersih diri itu mandi janabah. Ya, mandi janabah, mandi Jumat. Ya. Nah kemudian dari mana dulu sunnahnya? Ya wallahu alam, saya belum pernah mendapati Rasulullah mengajarkan sunnah jari potong kuku. Tapi saya mendapati dari Ustadz Adi Hidayat. Ulama ya mengajarkan kita potong kuku itu dari tangan kanan dulu ya Bu. Kemudian ini dulu, telunjuk dulu. Ya, habis telunjuk langsung ke kelingking. Terus baru ke ibu jari. Begitupun kirinya, ya jari telunjuk dulu, terus kelingking, terus baru ibu jari. Kaki juga sama seperti itu. Ya, jadi itulah ya potong kuku. Dan insya Allah kalau potong kuku ini sudah jadi kebiasaan kita ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu nggak boleh kukunya dipanjangin ya Bu. Ya kata Rasulullah, ya yang boleh kukunya panjang itu hanya binatang. Ya, jadi kalau jenengan ya punya kuku terus kemudian dipelihara sampai kukunya panjang, setelah panjang kemudian dicat, ya dicat, nail painting namanya, ya cat kuku. Ini satu kuku itu bisa ratusan ribu loh Bu, ketika nail painting. Karena apa? Kuku jempol gambare kuku, telunjuk gambare dorong. Jari tengah terputus, ini perburukan. Ya, misalnya seperti itu kan tadi betul-betul diukir. Ya, betul-betul diukir. Makanya ya ini mahal dan ini nggak boleh. Ya, ini termasuk bagian tabarruj dan mubadir. Ya, mubadir. Maka Islam mengajarkan ya orang yang beriman itu tidak memanjangkan kuku ya. Yang pantas panjang kukunya hanya binatang ya. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir ya dari hadis ini adalah mencabut bulu ketiak. Nah untuk mencabut bulu ketiak upayakan sesering mungkin Bu, meskipun tadi ada durasi 40 hari. Karena kalau terlalu lama sakit ya. Jadi sebelum rambut ketiak kita, ya bulu ketiak kita itu berwarna hitam, kita sudah cabuti dulu, ya. Jadi masih muda itu loh Bu, masih kayak apa ya, ya lembut, ya kayak rambut jagung itu kita cabuti, ya. Karena apa? Ketika ketiak kita bersih, insya Allah kita tidak bau badan, ya. Kemudian kita juga sehat. Dan yang ketiganya yang paling penting ini bagian ittiba Rasul ya. Nah kemudian bagaimana Bu ini aku yang dicabutin ada yang
medeni, tambah kasar tubuhnya. Nah terus gimana? Jenengan cabut bulu ketiak itu setelah selesai mandi. Karena ketika mandi kan dingin, pori-pori terbuka Bu, sehingga ketika dicabuti ini tidak sakit. Apalagi tadi kalau sering, ya misalnya ya sak senenge lah, begitu adus terus di depan kaca ini nyabuti ora apa-apa, bendino ya ora apa-apa. Nek eneng, bendino ya ora eneng lama-lama. Nanti kalau kita sering seperti itu pada akhirnya ini bulu sudah tidak tumbuh. Ya, bersih sendiri Bu. Boleh Bu minta tolong asal yang dimintai tolong mau. Loh, lah iya toh. Ya, wong yang ini kok. Boleh saja. Ya boleh, ya minta tolong boleh ya. Tentu saja ya perempuan dengan perempuan atau dengan suaminya ya. Jadi perempuan dengan perempuan ya Bu. Jangan kemudian perempuan kalau anggone ngono sing lanang. Mas tulung Mas. Ya, boleh minta tolong. Ya boleh ya. Mencabut bulu kemaluan juga boleh minta tolong, dan cukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan jangan dicabut Bu, dicukur karena sakit banget. Ya, boleh minta tolong, tapi hanya satu yang boleh diminta tolong. Suami boleh ya. Yuk awake dhewe kerja bakti. Aku nggonamu, ngresiki nggonamu, kowe nggonamu. Boleh Bu, ini bagian romantis ya, bagian romantis pasangan suami istri ya, pasutri boleh ya, boleh ya. Jadi boleh ya Bu, minta tolong ya, dengan catatan tadi yang dimintai tolong mau. Oh, ya nggak apa-apa kalau cucunya mau, nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi Bu, ada yang ditanyakan tadi? Ya. Iya. Iya betul. Kepada mereka yang bukan Muslim, sekarang hitam juga diadopsi oleh mereka, ya kan? Ya. Tujuannya apa? Hanya untuk dunia, ya. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia, diantaranya sehat, bersih, kan begitu. Tapi kebaikan akhirat dia tidak dapatkan. Nah kita udah dapat dunianya, dapat akhiratnya. Karena apa? Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, ternyata hitam itu adalah bagian dari sunnah para nabi. Ya. Yang lain Ibu? Ya. Maka payudara. Saya nggak ngerti. Yang saya yakini setiap yang disunahkan pasti ada kebaikan, bukan kemandorotan. Kalau kandang kan kemandorotan, ya ada kebaikan. Ya mungkin ya kankernya gara-gara setelah dicabut, kemudian dikasih obat yang mungkin ada zat kimia, ya atau pakai deodoran. Ibu-ibu deodoran hati-hati ya deodoran. Karena apa? Bisa jadi ketika deodorannya ini bersifat karsinogenik ya, yang bisa mencetus penyakit kanker, ini bisa jadi ya, bisa jadi ya. Makanya upayakan ya, pakai kayak gitu tuh harus tahu isinya dan harus tahu manfaat mandorotnya. Seringkali kita membeli sesuatu itu bukan karena butuh, karena tren. Ya, koncone nganggo, tonggone nganggo, dari awake dhewe kok nek aku ora nganggo ya piye? Ya, milu-milu Bu. Ya. Nah, itu jangan. Kita beli apa-apa sekarang dibaca Bu. Isinya apa di situ? Kemudian manfaat mandorotnya harus tahu. Apalagi sekarang lewat Google itu kita bisa tahu. Oh, ini isinya ini manfaatnya apa, bahayanya apa. Di antaranya tadi Bu. Ya, deodoran itu juga hati-hati. Nah, sekarang ada deodoran yang netral, deodoran yang tawas tok.
Yang kita inginkan kan cuma menetralkan supaya tidak bau badan toh Bu. Bukan kemudian supaya wangi, kita nggak boleh kalau supaya wangi. Karena apa? Wangi kita hanya untuk suami, bukan untuk suami orang. Ya, jadi untuk suami. Makanya kalau pakai deodoran yang non parfum, ya, yang memang kita butuhkan. Apa itu? Tadi untuk menghilangkan bau badan, tawas. Kalau jenengan ngirit meneh, tuku tawas gepuk dhewe. Lho tuku tawas Rp200 oke ya, deodoran kan ribuan harganya. Ya kalau jenengan tidak punya tawas, saya punya tawas banyak di rumah. Gepuk dhewe ya, terus nanti dikasih air, terus dilelet-lelet ya udah. Jadi nggak ada yang namanya sulit ya. Ya wallahu alam. Yang lain di luar barangkali ada yang ditanyakan. Oh iya. Ada 3 pertanyaan Ustazah. Yang pertama, kalau misalnya kita kebiasaan dengan urut atau bekam gitu Iya. kan kita Iya. harus buka Iya. baju. Sementara yang membekam itu kan ya sesama perempuan Iya. tapi Iya. gimana hukumnya? Yang pertama, yang kedua, misalnya ini saya nggak pernah belum pernah memandikan jenazah yang sesuai syar'i. Jadi ini ada titipan pertanyaan dari ipar saya. Kalau ipar saya laki-laki misalnya, saat itu dia memandikan jenazah ibunya, gitu. Itu bagaimana hukumnya? Meskipun ditutup dengan kain panjang misalnya. Itu. Yang kedua, yang ketiga itu ini Ustazah. Untuk sholat setelah wudhu, itu selain tidak disarankan untuk bicara meskipun dengan diri sendiri. Iya. Itu selain itu apa aja? Ya, yang pertama ini tentang apa tadi kok jadi lupa? Bekam. Oh bekam, ya bekam atau pijet, ya. Ketiga tadi, ya memandang aurat ya sesama itu kan di dalam Islam tadi dilarang. Tentu saja dalam kondisi yang masih bisa diatasi untuk tidak melihat. Tapi kalau orang pijet, urut, bekam itu kan dalam kondisi darurat ya, terus bukan aurat yang paling inti toh. Apa ya dibekam di daerah itu kan ya orang ya kan Bu, ya di punggung ya terus tangan, kaki, daerah itu nggak ada. Begitupun urut, pijet, bukankah kita diminta untuk pakai celana dalam tetap ya sama yang urut, terus kemudian juga ada kain yang tutupi di situ. Jadi dalam kondisi darurat bisa jadi yang tidak boleh jadi boleh. Hanya saja tadi kita juga tetap harus tidak gonta-ganti tukang bekam, tidak gonta-ganti tukang urut, iya tukang pijet. Terus kalau bisa ya satu itu saja, jadi ya yang ngerti cuma dia. Dan kalau kita yang jadi tukang pijet dan tukang urut itu punya kewajiban menutup semua apa yang dia lihat dan dia dengar. Ya, gak boleh bercerita. Aku baru nuruti kayak lo pijeti Mbak kayak, Masya Allah Mbak ternyata. Ini bokongnya itu. Ya, karena kan kalau pijet kan bisa jadi sampai ke situ. Ya, nggak boleh diceritakan. Karena kadang-kadang begini, ketika kita pijet itu kan lama toh Bu. Ya setengah jam, bahkan ada yang 1 jam, ada yang 1 jam sampai 2 jam. Biasanya antara yang pijet dengan yang dipijet ini ngobrol terus. Bahaya loh, hati-hati loh ini. Tenang, hati-hati. Kalau kita tidak pandai-pandai, pada akhirnya kita plus rasan-rasan. Iya, pijet plus plus dosa. Ya, nggak boleh. Makanya saya kalau pijet itu, Mbak minta maaf ya, pijet, facial. Saya ngomongnya gini, Mbak minta maaf ya, saya tidur. Nah, lebih selamat Bu. Tuh ya enak, nyaman ya. Begitu selesai Bu, sampun Bu, wah seger daripada tadi. Karena ngobrol itu bisa jadi kitanya jaga tapi si tukang pijetnya nggak jaga. Akhirnya arep orang nyaut piye, orang dipijeti. ya kan bisa jadi gitu. Akhirnya kita akhirnya nyaut atau ya sekedar mantuk-mantuk, itu yang nggak boleh.
Terus yang kedua tadi Ini apa? Memandikan jenazah? ya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah yang diajarkan di dalam syariat itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, meskipun anaknya tidak boleh ikut ketika ibunya dimandikan, begitupun sebaliknya. Ya. Jadi kita jangan kemudian menganggap itu bakti terakhir. Bahkan kadang-kadang yang mampu, ya, karena banyak juga di sini memandikan jenazah itu tidak ditaruh di tempat, tapi dipangku oleh anak-anaknya. Dan itu ada anak laki-laki di situ. Ya, itu sejatinya tidak syar'i, tidak boleh. Bukan berarti itu bakti terakhirnya. Tidak, bakti terakhir kepada anak ketika orang tuanya sudah wafat itu adalah pertama mendoakan, yang kedua meneruskan kebaikan yang diajarkan orang tuanya, yang ketiga menyambung silaturahmi dengan teman-temannya, bukan kemudian mampu padahal berlainan jenis, nggak boleh, ya. Jadi nggak ada. Iya anaknya loh, anaknya sini iya anaknya, padahal anaknya lana, nggak boleh. Sudah serahkan kepada ibu-ibu ketika jenazahnya perempuan. Kalau laki-laki silahkan kepada bapak-bapak, ya. Kalau laki-laki jenazahnya, si anak perempuan nggak usah, dan doakan saja. Ya, tidak usah kemudian ikut memandikan. Jadi jangan. Kemudian saat memandikan jenazah, maka jenazah harus ditutup, jangan dibuka. Ya, gosokin. Kayak gosok apa? Lah terus iki sing nyekeli kain, ya, nginjen kabeh nonton. Aku tak melu ya nyekeli pripun nginjen iku. Enggak boleh, harus ditutup rapat. Anak-anak kita diperintahkan memperlakukan mayat seperti ketika hidup. Pada saat hidup saja kita enggak boleh kok melihat orang, apalagi kalau sudah mati. Ya, meskipun tadi mayatnya nggak bisa protes. Ya, mayat itu paling enak itu memandikan mayat, tenang. Kapak menang mayat. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, sholat setelah wudhu. Ya. Sholat syukur wudhu. Memang sebaiknya antara wudhu dengan sholat syukur wudhu itu tidak diselingi hal-hal lain yang sia-sia. Di antaranya ngomong. Ya, ngobrol. Kalau ngobrolnya itu penting dan urgent, harus sekarang ya disampaikan, monggo. Tapi kalau sekedar ngobrol biasa, kalau bisa jangan. Tapi ini tidak kemudian ya berakibat fatal, artinya wudhunya batal, enggak ya. Cuma ya kurang utama. Afdolnya memang langsung ya disambung dengan sholat 2 rakaat. Gitu Bu. Ya ibu-ibu, barangkali sampai di sini dulu ya, taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan kebaikan serta keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.